Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu Ahmad Jan Mukarabin, Ermayanti, Hikmah, Karina Humaira Chandra Ningtyas Sulaksono, Nur Halimah, Rahmiyati Maulida, dan saya sendiri Septiani Rizky. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak. Bagi kita yang bergelut di dunia pendidikan, tentunya harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. Berikut akan saya jelaskan pengertian kurikulum dan hal-hal penting lainnya yang perlu kita ketahui. Kurikulum merupakan rancangan atau konsep besar suatu pendidikan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Suatu kurikulum dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi di setiap waktunya. Tentu saja dengan tujuan memperbaiki kurikulum yang sudah ada. Saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai prinsip relevansi. Secara harfiah, relevansi berarti hubungan atau ikatan. Di dalam kurikulum, relevansi ini terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan yang kedua adalah relevansi eksternal. Nah, relevansi internal itu menekankan kurikulum untuk saling memiliki keterkaitan antar komponennya. Nah, komponen-komponen yang harus berkaitan atau berhubungan tersebut adalah yang pertama, tujuan yang akan dicapai, yang kedua adalah isi dari pembelajaran, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, strategi atau model yang akan digunakan, dan yang kelima adalah evaluasi yang akan digunakan. Nah, sedangkan relevansi eksternal di dalam kurikulum menuntut kurikulum tersebut untuk sesuai dengan perkembangan zaman atau disebut juga dengan relevansi epistemologis. Yang kedua, kurikulum tersebut harus sesuai dengan tuntutan perkembangan potensi peserta didik atau yang disebut juga dengan relevansi psikologis. Dan yang ketiga, yaitu harus sesuai dengan tuntutan sosial masyarakat atau yang disebut juga dengan relevansi sosiologis. Implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran ada 4 implementasi. Implementasi A menyusun alur pembelajaran menggunakan sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Setelah menyusun alur pembelajaran menggunakan sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur dengan baik capaian pembelajaran siswa. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Setiap alat evaluasi harus terkait erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian, kedua, menentukan aspek yang dinilai. Ini bisa mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pemahaman tertentu. Yang ketiga, memilih metode evaluasi. Contohnya, metode evaluasi termasuk ujian tertulis, proyek, presentasi, atau observasi. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan instrumen evaluasi. Buat instrumen evaluasi yang mencakup pertanyaan atau tugas yang relevan dengan materi pembelajaran. Pastikan instrumen ini dirancang dengan baik dan dapat mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, sebelum digunakan, kita harus menguji instrumen evaluasi pada sejumlah kecil siswa atau ahli pendidikan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan dapat diandalkan. Yang keenam, membuat rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk mengukur kualitas kinerja siswa. Rubrik ini membantu dalam memberikan umpan balik yang spesifik kepada siswa. Yang ketujuh, mempertimbangkan dan menggunakan berbagai metode evaluasi selama periode pembelajaran. Ini dapat mencakup tugas individu, ujian kelompok, atau proyek kolaboratif.
Yang terakhir, secara berkala, revisi alat evaluasi berdasarkan pengalaman dan perubahan dalam kurikulum atau metode pembelajaran. Penting untuk diingatkan bahwa alat evaluasi harus mendukung pembelajaran siswa dan membantu guru dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, alat evaluasi harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Poin yang nomor 3 yaitu menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk menyusun rancangan proses pembelajaran, yang pertama kita harus menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan usia dini. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia. Yang kedua, kita harus melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang membantu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang, serta relevan dan kontekstual dan berkesinambungan. Yang keempat adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakter peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Yang kelima ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Dan yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan. Rumusan relevansi kurikulum. Nah, jadi untuk relevansi kurikulumnya di sini rumusannya kami ada di 2 sekolah yang telah kami identifikasi, yaitu sekolah sebagai tempat praktik pengalaman lingkungan kami di PPG Prajabatan ini, yaitu ada 2 sekolah, yaitu di SDN Melayu 5 dan juga di SDN Karangmekar 1.
Jadi untuk sekolah yang pertama yaitu SDN Melayu 5. Nah, di sini SDN Melayu 5 ini mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa atau wali murid terkait perkembangan siswanya. Nah, di sini sebagai apa? Sebagai upaya penyesuaian tuntutan orang tua di dalam hal ini tanda kutip masyarakat terhadap pencapaian siswa. Nah, seperti itu. Kemudian di sekolah yang kedua ada di SDN Karangmekar 1. Untuk di SDN Karangmekar 1 ini mereka ada mengadakan perlombaan olahraga dan seni. Nah, ini untuk apa? Yaitu sebagai upaya untuk penerapan prinsip relevansi tadi, yaitu terhadap kebutuhan perkembangan potensi siswa yang bukan hanya di bidang akademik tadi. Nah, itu. Jadi di sini kan terlihat untuk prinsip relevansi yang digunakan ataupun terjadi di kedua sekolah ini terlihat yaitu pada relevansi yang eksternal, kan ada internal dan eksternal. Nah, kalau internal tadi kan ada terkait tujuan pembelajaran, isi pembelajaran. Nah, kalau yang ini kan terlihat di relevansi eksternal. Nah, untuk di SDN Melayu 5 ini terlihat di sini relevansi yaitu adalah yang ketiga, yaitu tuntutan sosial masyarakat atau sosiologis. Nah, di sini terlihat kan tadi ada juga orang tua siswanya yang ikut andil dalam rapat terhadap guru-guru juga terkait untuk perkembangan capaian siswanya. Kemudian di SDN Karangmekar 1 ini terlihat relevansi yang menonjol adalah tuntunan perkembangan potensi siswa atau bisa dibilang relevansi psikologis, yang mana kan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa bukan hanya di bidang akademik tapi juga ada olahraga dan juga seninya. Seperti itu untuk perumusan prinsip relevansi kurikulum yang kami amati di dua sekolah. Itu saja dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.